Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rahmawati dengan NIM 24101252200043. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan ringkasan materi Bab 2 tentang aspek-aspek perkembangan. Mata kuliah Perkembangan Peserta Didik Sekolah Dasar. Sebelum memasuki inti materi, di sini ada yang tahu apa sih perkembangan itu? Nah, perkembangan adalah suatu proses perubahan yang secara bertahap dan berkelanjutan terjadi pada setiap diri individu. Nah, pada bab ini ada 3 poin penting yang termasuk di dalamnya. Yang pertama ada perkembangan fisik pada manusia, yang kedua karakteristik perkembangan fisik peserta didik, dan yang ketiga adalah implikasi genetik, lingkungan, dan otak terhadap pendidikan. Nah, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu perkembangan fisik pada manusia. Nah, perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan individu. Dan perubahan ini meliputi pertumbuhan otak, sistem saraf, organ-organ, indrawi, pertambahan tinggi dan berat badan, dan lain-lain. Juga perubahan di dalam tubuhnya yaitu seperti keterampilan motorik dan seksualitas. Nah, berkaitan dengan perkembangan fisik ini, ada beberapa ahli yang berpendapat mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua ada otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga ada kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola tingkah laku yang baru. Yang keempat ada struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi dan berat badan, serta proporsi individu. Nah, perkembangan fisik ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut, yaitu 1. Perkembangan anatomis yang ditunjukkan dengan adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang belulang. Yang kedua, ada perkembangan fisiologis yang ditandai dengan adanya perubahan-perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional dari sistem-sistem kerja hayati, seperti otot dan lain-lain. Nah, setelah itu, laju perkembangan anatomis secara umum sebagai berikut, yaitu tulang-tulang pada bayi, yang kedua berat dan tinggi badan pada waktu lahir, yang ketiga proporsi tinggi kepala dan badan pada masa bayi. Selanjutnya, materi kedua atau poin yang kedua yaitu karakteristik perkembangan fisik peserta didik. Nah, bagi sebagian besar anak, awal masuk kelas 1 adalah merupakan peristiwa penting bagi anak. Dengan masuknya anak ke sekolah dasar akan membawa akibat pada perubahan besar dalam pola kehidupannya, seperti perubahan dalam sikap, nilai, perilaku, dan moral. Meskipun merupakan periode pertumbuhan masa tenang, pada masa ini tidak terjadi proses pertumbuhan fisik yang berarti, yaitu keadaan berat dan tinggi badan anak usia sekolah, perubahan fisik, dan juga proporsi tubuh. Lalu poin ketiga, yaitu implikasi genetik, lingkungan, dan otak terhadap pendidikan. Dalam situasi sekolah, gen-gen mungkin dapat melihat sebagian besar dari dunia nyata anak-anak. Meskipun bagi seorang yang bekerja secara dekat dengan anak-anak dan remaja, kekuatan dan kelemahan ini pengaruh penting untuk dipahami.
Nah, menurut McDavid dan Ormrod tahun 2022, Ralat 2002 merekomendasikan peserta didik beberapa hal penting yang dilakukan guru dalam menyikapi pengaruh genetik dan lingkungan bagi perkembangan anak, yaitu mencoba memahami dan menghargai perbedaan-perbedaan individual anak. Kedua, menyadari bahwa sebenarnya faktor lingkungan mempengaruhi setiap akses perkembangan. Yang ketiga, mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. Lalu, di dalam materi ketiga ini ada perkembangan otak. Perkembangan otak merupakan salah satu aspek perkembangan fisik peserta didik yang sangat penting dipelajari dan dipahami oleh orang tua, guru, atau calon guru. Hal ini karena otak menjadi penentu utama keberhasilan proses pendidikan. Dengan kata lain, susunan dan cara kerja otak sangat mempengaruhi kecerdasan seseorang. Otak adalah sebuah sistem biologis manusia yang sengaja diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengindra dunia dan sekaligus memberikan berbagai tanggapan terhadapnya. Jadi, otak lebih dari sekedar suatu gumpalan keriput dalam tengkorak manusia. Tetapi sesungguhnya otak menjalar ke seluruh tubuh. Otak memanjang hingga ke ujung akhir sumsum tulang belakang. Nah, karena otak merupakan sentral dan semua aktivitas manusia, baik aktivitas organ yang ada di dalam maupun aktivitas panca indera yang ada di luar, maka perkembangan otak jelas mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap semua aspek perkembangan yang lain. Seiring dengan pertumbuhan janin, otak depan akan berkembang secara perlahan-lahan sehingga menjadi bagian atau ruang yang terbesar dari ruang-ruang lainnya. Menurut sejumlah ahli saraf, sel otak tidak akan diproduksi lagi setelah anak dilahirkan. Dalam artian, otak tidak bertambah besar dengan penambahan lebih banyak neuron, tetapi perkembangan otak setelah lahir lebih terarah pada penambahan jumlah jaringan antar neuron. Meskipun otak terus berkembang pada masa anak-anak, perkembangannya tidak secepat dan tidak sepesat pada masa bayi. Kemudian dengan kekuatan baru, penalaran yang dimilikinya. Kedua, implikasi perkembangan otak terhadap pendidikan. Otak memang mempunyai kemampuan besar untuk menyusun ribuan sambungan antar neuron. Namun, kemampuan itu terhenti pada usia 10-11 tahun jika tidak dikembangkan dan digunakan. Seiring dengan bertambahnya usia anak, proses pembelajaran seharusnya lebih mendorong anak untuk mencari dan meneliti apa yang dikehendakinya, baik di museum, rumah, dan sekolah, di buku-buku, majalah, dan gambar, serta di klaim sekitarnya, sehingga ia memperoleh apa yang dikehendakinya. Mengamati, merenungkan, dan menemukan secara kreatif, berpikir, untuk mengetahui pembelajaran seperti ini. Sebaliknya, proses pembelajaran harus jauh dari upaya menjejalkan pengetahuan ke dalam otak anak. Penjejalan pengetahuan secara berlebihan justru akan mengganggu pemahaman dan melelahkan otak anak. Otak adalah mata air yang seharusnya dialirkan secara berangsur-angsur, bukan wadah yang harus langsung diisi penuh. Demikian kata Gabriel Kamyar. Bahkan Mahmud Mandi al-Istanbuli
mengatakan otak yang bagus bukanlah otak yang penuh sesak, tetapi otak yang sehat. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya merupakan upaya mengembangkan segala aspek dan segala potensi anak untuk melatih pengamatan dan pengambilan keputusan, merangsang pemikiran dan imajinasi, serta mendalami pemahaman dan memperkuat konsentrasi. Sekian pembacaan ringkasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.